Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robani. Di sini saya akan membuat video pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat B1 yang berjudul Komunikasi dan Budaya Jawa untuk Kehidupan Sehari-hari. Langsung saja ke materi budaya menyapa. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama, menyebutkan bentuk-bentuk sapaan dalam bahasa Jawa. Yang kedua, memahami makna dan waktu penggunaan sapaan. Yang ketiga, mengucapkan sapaan dengan tepat dalam situasi sehari-hari. Yang keempat, mengenal kosakata keluarga dalam bahasa Jawa. Yang kelima, menunjukkan sikap sopan santun bahasa yang digunakan. Yang keenam, menghargai budaya menyapa sebagai bagian dari tata krama masyarakat Jawa. Selanjutnya, mengapa menyapa itu penting? Dalam kehidupan sehari-hari, menyapa menjadi hal kecil yang punya makna besar. Di kalangan masyarakat Jawa, menyapa bukan sekedar basa-basi, tapi bentuk penghormatan dan kesopanan. Sapaan menciptakan suasana yang lebih akrab dan hangat bagi di lingkungan keluarga, tetangga, maupun di tempat umum. Dengan menyapa, hubungan antar individu jadi lebih terbuka dan ramah. Orang Jawa meyakini bahwa menyapa adalah salah satu cara menjaga silaturahmi dan mempererat ikatan sosial yang sudah dijaga sejak lama. Di slide selanjutnya, di sini ada ragam ungkapan sapaan. Bahasa Jawa, Sugeng Enjing, atau yang artinya selamat pagi. Sugeng Sonten, atau artinya selamat sore. Sugeng Dalu, atau artinya selamat malam. Sugeng Rawu, selamat datang. Matur suwun, terima kasih. Nuhun, permisi. Monggo, silakan. Oke, selanjutnya ada sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika berpapasan di jalan. Sugeng enjing Bu. Terus yang kedua, saat ada tamu datang. Sugeng Rawu, monggo membelat. Yang ketiga, jika hendak pergi. Nuhun, saya pamit dulu. Yang keempat, setelah diberi sesuatu, matur suwun. Selanjutnya, di sini ada sapaan dan hubungan sosial. Dalam budaya Jawa, cara menyapa seseorang sangat dipengaruhi oleh siapa yang diajak bicara. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati, biasanya digunakan sapaan yang lebih halus dan penuh tata krama. Sementara itu, kepada teman sebaya, sapaan bisa lebih santai, tetapi tetap sopan. Kebiasaan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi adab dan sopan santun dalam pergaulan. Sapaan bukan hanya soal kata-kata, tapi juga mencerminkan rasa hormat dan sikap hati-hati dalam menjaga hubungan sosial. Oke, selanjutnya ada sebutan lain dalam keluarga. Yang pertama, bahasa Indonesianya paman, bahasa Jawanya paklik. Yang kedua, bibi, bahasa Jawanya bulik. Sepupu, sedulur, anak laki-laki, putra, dan yang terakhir anak perempuan, yaitu putri. Selanjutnya ada kosakata untuk anggota keluarga. Nah, yang pertama nih ada ayah, bahasa Jawanya bapak, ibu simbok, kakek eyang kakung, nenek eyang putri, kakak laki-laki itu mas, kakak perempuan itu mbak, adik laki-laki itu Dimas, adik perempuan tuh Diajeng. Oke, di sini ada contoh suasana kampung di pagi hari. Pagi hari di kampung selalu membawa suasana yang hangat dan akrab. Warga biasanya keluar rumah sambil menyapa tetangga yang lewat atau sedang beraktivitas. Misalnya, seseorang yang hendak pergi ke pasar menyapa ibu-ibu yang sedang menyapa halaman dengan ucapan seperti
Sugeng enjing Bu, lalu dibalas dengan senyuman dan sapaan balik. Kebiasaan ini terlihat sederhana, tapi justru mempererat hubungan antar warga dan membuat lingkungan terasa lebih hidup dan ramah. Menyapa sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Selanjutnya ada sapaan dan suasana sosial. Menyapa bukan hanya soal sopan santun, tapi juga cara membangun suasana yang ramah di lingkungan sekitar. Dengan sapaan yang tulus, hubungan antar orang jadi lebih terbuka dan tidak kaku. Di kampung-kampung Jawa, menyapa sudah menjadi kebiasaan yang menghidupkan suasana. Orang jadi merasa dihargai dan memperhatikan. Sapaan sederhana seperti sugeng enjing bisa membuat hari seseorang terasa lebih baik. Inilah salah satu kekuatan budaya menyapa, menciptakan hubungan yang lebih hangat dan saling menghormati. Selanjutnya, bahasa halus dalam budaya Jawa. Salah satu ciri khas budaya Jawa adalah penggunaan bahasa yang halus. Dalam berbicara, orang Jawa terbiasa memilih kata-kata yang lembut, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat dan kesopanan. Dalam bahasa Jawa, ada tingkatan bahasa seperti moko, madya, dan krama yang digunakan sesuai dengan siapa lawan berbicaranya. Penggunaan bahasa yang tepat menunjukkan bahwa seseorang tahu tata krama dan bisa menempatkan diri dengan baik dalam masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu budaya menyapa merupakan salah satu bentuk kesopanan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Jawa. Melalui sapaan, seseorang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, baik itu yang lebih tua, sebaya, maupun yang baru dikenal. Masyarakat Jawa terbiasa menggunakan bahasa yang halus dan penuh tata krama dalam menyapa karena hal ini mencerminkan kepribadian yang santun dan tahu etika. Dalam kehidupan sehari-hari, sapaan menjadi jembatan untuk membangun hubungan sosial yang baik. Ucapan sederhana seperti sugeng enjing atau matur suwun mampu menciptakan suasana yang hangat dan saling menghargai. Selain sebagai kebiasaan menyapa juga berperan dalam menjaga harmoni antar warga. Sekian presentasi saya mengenai komunikasi dan budaya Jawa untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.